Jumat 6 Februari 2026 menjadi tanggal paling menentukan bagi stabilitas dunia. Hari itu adalah titik penentu apakah hubungan Amerika Serikat dan Iran akan berakhir damai melalui perundingan di Oman atau justru perang besar akan pecah di Teluk. Dalam negosiasi tersebut, kedua negara akan mempertaruhkan segalanya demi kesepakatan nuklir dan pencabutan sanksi. Namun tensi di lapangan sudah berada di titik didih. Manuver drone Shahid Iran yang mendekati kapal perang AS USS Abraham Lincoln menjadi bukti Teheran sudah dalam posisi siap tempur apapun hasil diplomasinya. Simak selengkapnya dalam video berikut. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah menetapkan 4 tuntutan untuk Iran dalam negosiasi kali ini. Pertama, Iran harus meninggalkan seluruh program nuklirnya termasuk untuk tujuan sipil dan menyerahkan seluruh uranium yang telah diperkaya dan dimilikinya. Kedua, AS menuntut pembatasan ketat pada jumlah dan jangkauan rudal Iran yang mampu mencapai Israel serta pangkalan AS. Ketiga, Teheran harus menghentikan dukungan ke kelompok proksi atau poros perlawanan di Timur Tengah. Keempat, Trump ingin Iran menghentikan penindakan keras para demonstran di dalam negeri. Menanggapi tekanan tersebut, rezim Iran mulai membuka celah diplomasi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah memberikan instruksi resmi untuk membuka kembali pembicaraan nuklir dengan AS. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menyatakan Iran siap berpartisipasi dalam proses diplomatik yang adil dan jujur guna mengakhiri sanksi ekonomi. Namun Iran menarik garis tegas pada harga diri pertahanan mereka. Dalam kunjungannya ke Istanbul, Turkiye, Araghchi menegaskan Teheran tak akan pernah mau didikte, terutama terkait program rudal balistik. Iran menepis kemungkinan negosiasi apapun terkait kemampuan pertahanan mereka. Bagi Teheran, rudal adalah satu-satunya alat pencegah yang efektif terhadap ancaman regional dan tidak ada negara yang bersedia berkompromi soal keamanan nasionalnya sendiri. Penolakan Iran terhadap tuntutan rudal bukan tanpa alasan. Menurut Profesor Madya dari Fakultas Studi Dunia Universitas Teheran, Fuad Izzadi, menekan kekuatan rudal Iran dapat sangat membahayakan posisi Teheran di masa depan. Izzadi menjelaskan setiap negara harus mampu membela diri dalam kondisi apapun, baik di tengah maupun sesudah proses negosiasi. Ia menilai permintaan AS agar Iran tunduk pada rezim kontrol teknologi rudal akan membatasi jangkauan rudal Iran hanya pada 300 km saja. Menurutnya, hal ini tidak dapat diterima karena jika AS atau Israel kembali menyerang seperti yang terjadi pada Juni 2025, Iran tidak akan mampu membalas dengan cara apapun. When a country is under attack in the middle of negotiations, before negotiations, after negotiations, you need to be able to defend yourself. One of the things that the United States asks Iran is to go under MTCR, Missile Technology Control Regime. And if Iran does that, then the range of Iranian missiles cannot go over 300 kilometers. That means if the United States attacks Iran, if Israel attacks Iran again, Iran cannot respond in any way. And this is not acceptable. Diplomasi yang sedang diupayakan ternyata menjumpai sejumlah hambatan. Sekutu dekat AS, Israel, memiliki pendekatan yang jauh lebih agresif dan radikal. Di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Israel memandang diplomasi sebagai jalan yang terlalu lama, tidak realistis, dan hanya memberi waktu Teheran memperkuat diri. Israel dinilai tidak hanya ingin menghentikan nuklir, tetapi mendorong perubahan rezim atau pelucutan total kemampuan rudal balistik Iran secara permanen. Mereka merasa berada di garis depan risiko karena jaraknya hanya sekitar 2.000 km dari Iran. Oleh karena itu, Israel lebih memilih aksi militer dan kekuatan keras sekarang daripada harus menghadapi Iran yang semakin kuat di masa depan. Selain itu, Netanyahu telah membangun karir politiknya dengan menekankan ancaman nuklir Iran, sehingga ia membutuhkan tindakan tegas untuk mempertahankan posisi politiknya di dalam negeri. Sebaliknya, AS justru berusaha menghindari konflik militer skala besar. Trump menilai tidak ada keuntungan politik domestik jika terjebak dalam perang panjang di Timur Tengah yang melelahkan. Ia lebih memilih jalur diplomasi dan tekanan maksimal untuk memaksa Iran menyerah secara ekonomi.
AS lebih tertarik pada kesepakatan cepat atau tindakan taktis, seperti merebut Pulau Karg untuk memutus keuangan Iran daripada melakukan invasi total. Bagi Trump, perang habis-habisan di Teluk adalah sesuatu yang tidak mampu ditanggung oleh ekonomi AS saat ini. AS tetap membuka jalur perundingan karena menganggap stabilitas kawasan Teluk lebih penting daripada keinginan Israel untuk menggulingkan rezim Teheran. Di Israel sendiri, masyarakat terbelah, dengan 50% hanya mendukung serangan jika bersifat balasan, sementara 44% mendukung aksi militer jika dilakukan bersama AS. Hal ini menunjukkan tanpa dukungan penuh AS, Israel sebenarnya sulit melakukan serangan sendirian. Pertemuan antara AS dan Iran yang akan digelar Jumat 6 Februari 2026 di Oman pun menjadi penentu apakah perang kedua negara benar-benar meletus. Iran sendiri secara terbuka sudah menyatakan kesiapan mereka untuk menghadapi segala kemungkinan termasuk konflik bersenjata. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah memperingatkan setiap serangan yang dilancarkan AS akan menjadi pemicu meletusnya perang regional yang tak terkendali. Teheran menegaskan meskipun mereka mengedepankan jalur diplomasi, militer Iran akan memberikan respons tanpa batas jika terjadi agresi militer. Posisi ini diperkuat dengan tudingan Khamenei bahwa AS dan Israel berada di balik kerusuhan dalam negeri Iran sebagai upaya kudeta. Inilah yang semakin membuat Iran semakin dalam posisi siaga tempur. Di lain sisi, AS sebenarnya berada dalam posisi dilema. Meskipun telah menggerakkan armada perang kapal induk USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah, pihak AS dinilai tidak ingin terjebak dalam perang panjang. Sebab, perang tersebut bisa menguras sumber daya serta reputasi politik mereka. Karena alasan itulah Washington masih membuka pintu bagi pertemuan antara utusan khusus Steve Witkoff dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Istanbul. AS berusaha mencapai solusi terkait program nuklir Iran tanpa harus memicu perang terbuka di kawasan Teluk yang sangat sensitif bagi ekonomi global. Namun harapan damai ini dibayangi oleh pernyataan keras dari Trump. Trump telah memberikan peringatan bahwa waktu semakin sempit bagi Iran untuk mencapai kesepakatan. Ia secara tegas menyatakan jika Iran gagal mencapai kesepakatan, maka hal-hal buruk akan terjadi. Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that the attack could spark a regional war. Do you have any response to that? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that. But we have the biggest, most powerful ships in the world over there. Very close. Couple of days. And hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. Trump juga sudah menegaskan AS tidak akan pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir apapun taruhannya. Hal ini menciptakan situasi yang tidak dapat diprediksi. Meskipun perundingan dijadwalkan pada 6 Februari 2026, ancaman militer Trump tetap menjadi pilihan nyata jika meja runding berakhir buntu. Hasil perundingan yang akan datang menjadi penentu apakah stabilitas kawasan Teluk dapat dipertahankan lewat kesepakatan damai. Kini, pilihan berada di tangan kedua negara, apakah akan memilih kompromi atau membiarkan kekuatan senjata yang berbicara. Pantau terus perkembangan konflik AS-Iran hanya di YouTube Kompas.com.